Seorang pedagang makanan keliling pergi ke pelosok Kalimantan untuk berdagang. Ia merasa hanya bermalam satu hari di sebuah kota megah bernama Saranjana. Tapi saat pulang, semua orang mengira ia telah menghilang selama 3 tahun. Yang nonton video ini sampai akhir tanpa dipotong dan yang sudah subscribe, semoga Anda dan keluarga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Namaku Darto. Orang-orang memanggilku Pak Darto, atau kadang Mas Dar kalau mereka lebih muda. Aku bukan siapa-siapa. Cuma penjual makanan keliling yang dorong gerobak dari desa ke desa. Hidupku sederhana. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran Banjarmasin, istriku dan anak sematawayang menunggu setiap malam agar aku pulang dengan uang receh yang cukup buat beli beras dan kebutuhan esok hari. Pekerjaanku memang berat. Gerobak tua itu sudah berkali-kali tambal rodanya. Kompor minyak sering ngadat. Kadang aku harus ngutang bahan baku di pasar, lalu lunasi kalau jualanku habis. Tapi meski berat, aku tetap jalani dengan sabar. Karena aku percaya, rezeki itu datangnya dari Allah. Dan selama aku masih bisa mendorong gerobak ini, aku harus terus maju. Suatu sore yang panas di pelabuhan kecil dekat Sungai Barito, aku berhenti untuk ngaso. Tangan lelah, keringat membasahi punggung. Soto ayam daganganku belum laku seporsi pun hari itu. Orang-orang tampak lebih tertarik jajan es atau gorengan ringan. Saat sedang duduk di bawah pohon asam sambil mengipasi bara kompor, datanglah seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, tapi langkahnya mantap. Ia mengenakan pakaian putih lusuh yang seperti habis dicuci tapi belum disetrika. Wajahnya bersih, berjenggot putih tipis, dan bola matanya dalam, seperti menatap ke sesuatu yang tidak bisa kulihat. Ia berhenti tepat di depan gerobakku, menatapku dengan senyum aneh. "Kau ingin daganganmu laris, nak?" ucapnya. Suaranya tenang, tapi seperti bergema di kepalaku. Aku mengangguk pelan, agak heran. Tak biasanya orang asing bertanya seperti itu. "Kau hanya perlu ikuti satu jalan. Tidak jauh dari sini. Di sana, mereka sangat suka makanan seperti ini," katanya, sambil menunjuk ke arah utara. Aku mencoba bertanya, "Di mana itu, Pak?" Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Ikuti saja jalur yang menanjak. Kau akan lihat gapura batu besar. Masuk saja. Jangan ragu." Sebelum aku sempat berkata apa-apa lagi, orang tua itu sudah berjalan menjauh, lalu menghilang di balik tembok toko tua. Aneh. Seperti menguap. Tapi karena hari itu memang sepi, aku akhirnya memutuskan untuk mencoba. Sekitar pukul 9 malam, aku mulai mendorong gerobak ke arah utara. Jalanannya sunyi. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang lewat. Hanya suara jangkrik dan ranting-ranting yang patah di pijak kakiku sendiri. Beberapa kilometer dari pelabuhan, jalan berubah jadi jalur tanah. Tapi anehnya, tanah itu seperti baru saja diratakan. Tak ada lumpur, tak ada rumput liar. Lalu, tiba-tiba aku melihat aspal. Bukan sembarang aspal. Ini jalan mulus seperti baru dicor. Bersih. Tarang. Lampu-lampu jalan menyala rapi di kiri kanan, seperti di kota besar. Aku mengerutkan dahi. Bukankah arah ini seharusnya hutan? Kenapa bisa ada jalan seperti ini? Aku lanjutkan langkahku. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah sebuah gapura batu raksasa. Warnanya hitam keabu-abuan. Di atasnya terukir tulisan aneh. Bukan huruf Latin. Tapi entah bagaimana, aku bisa membaca tulisan kecil di bawahnya. "Selamat datang di Saranjana." Aku tercengang. Saranjana? Seperti pernah kudengar nama itu. Entah dari mana. Gerobakku mendadak terasa ringan saat melewati gapura itu. Udara berubah. Lebih sejuk. Lebih harum. Ada aroma bunga melati dan pandan yang samar-samar menusuk hidung. Dan di depanku, kota yang tak seharusnya ada di tempat ini. Gedung-gedung tinggi menjulang. Taman-taman luas dengan air mancur berwarna biru kehijauan. Jalanan bersih tanpa selembar pun sampah. Orang-orang berpakaian rapi berjalan santai, semuanya tampak damai. Tak ada suara klakson. Tak ada bau knalpot. Hanya ketenangan yang luar biasa. Seorang wanita muda mendekat. Ia mengenakan pakaian seperti kebaya modern, tapi dengan kain yang bersinar samar. Wajahnya cantik.
Matanya teduh. Selamat datang, Pak Darto, katanya ramah. Aku tersentak. Kok tahu nama saya? Tanyaku gugup. Ia hanya tersenyum dan menunjuk ke arah lapak kecil di pinggir jalan. Ada meja kayu panjang, dengan tenda elegan di atasnya. Di sana tempatmu berdagang malam ini. Penduduk kami suka makanan seperti punyamu. Aku hanya bisa mengikuti. Entah kenapa kakiku terus melangkah. Tanpa ragu. Seperti dikendalikan rasa percaya yang tak biasa. Begitu gerobakku kutaruh di bawah tenda, pembeli mulai berdatangan. Pria, wanita, anak-anak. Mereka semua sopan. Tertib. Membayar dengan uang yang bersinar lembut, mirip emas yang ditekuk jadi lembaran. Dalam waktu 2 jam, semua makananku ludes. Piring-piring bersih. Tak ada satupun sisa. Dan uang yang kuterima. Tidak kukenali. Tapi terasa hangat di tangan. Wanita tadi datang lagi. Silakan istirahat di rumah penginapan kami, katanya sambil mengarah ke sebuah bangunan yang tak kalah indah. Ada ukiran naga dan burung merak di pintunya. Kamar itu seperti hotel bintang 5. Kasurnya empuk. Lampunya hangat. Ada wangi bunga sedap malam yang membuat mataku berat. Aku tertidur dengan nyenyak. Tapi saat aku membuka mata keesokan paginya, semua berubah. Aku tidak lagi berada di kamar mewah itu. Aku tidur di gubuk kosong, dengan tikar lusuh dan atap bocor. Gerobakku terbalik di luar, sebagian kayunya patah. Dan di sekelilingku, bukan kota megah. Hanya hutan lebat. Tak ada gapura. Tak ada jalan aspal. Tak ada siapa-siapa. Aku panik. Aku berlari ke arah yang kuingat. Tapi tak ada jalan yang sama. Semuanya hutan. Butuh 2 hari bagiku untuk kembali ke pemukiman. Dengan kondisi tubuh kotor, pakaian sobek, dan tanpa sepersen pun uang. Gerobakku ditinggal karena terlalu berat. Saat aku tiba di rumah kontrakan, istriku membuka pintu. Tapi bukan ekspresi bahagia yang kulihat. Ia menjerit dan memelukku dengan tubuh gemetar. Allah! Darto! Ini kamu? Kamu beneran? Aku mengangguk, bingung. Ya, ini aku. Aku cuma semalam jualan. Dia menangis. Tetangga datang menghampiri. Semua menatapku seperti melihat hantu. Loh, Pak Darto. Bapak udah hilang 3 tahun. Kami kira Bapak udah meninggal. Jantungku serasa berhenti. 3 tahun? Ya. Aku menghilang selama 3 tahun. Padahal aku merasa cuma semalam bermalam di kota itu. Di Saranjana. Aku duduk di kursi plastik warna biru yang mulai rapuh di ruang tengah rumah kontrakan kami. Lantai rumah ini terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin tubuhku sendiri yang belum sepenuhnya sadar dengan kenyataan. Istriku masih terus memandangi wajahku. Ada tangis, ada tanya, ada amarah yang ia sembunyikan. Tapi di antara semua itu, aku lihat satu hal lain. Ketakutan. Dar, kamu kemana aja? Bisiknya pelan. Suaranya lirih. Mungkin takut jawabanku akan mengoyak kewarasan yang sedang coba ia pertahankan. Aku tidak bisa langsung jawab. Karena jujur saja, aku juga tak tahu. Semalam aku tidur di kamar mewah. Paginya aku bangun di gubuk bobrok. Sekarang, orang-orang bilang aku telah pergi selama 3 tahun. Aku memalingkan wajah ke arah jendela. Anak sematawayangku, Alif, berdiri di luar pintu. Tingginya sudah hampir setinggi ibunya. Dulu, waktu terakhir aku melihatnya, ia masih balita yang belum bisa bicara dengan lancar. Kini, ia menatapku dengan wajah bingung, seolah mencoba mengingat siapa aku. Hati ini ngilu. Aku ingin mendekapnya, ingin bilang bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa, kalau aku sendiri tak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Sejak hari itu, hidupku berubah total. Tak hanya karena kehilangan waktu 3 tahun. Tapi karena kota itu. Saranjana terus memanggilku. Malam-malamku tak lagi tenang. Setiap tidur, aku bermimpi berada di jalanan bersih dengan lampu yang bersinar seperti bintang.
Kadang aku melihat wanita berkebaya yang sama, berdiri di kejauhan, melambai pelan. Kadang aku bangun dengan tubuh gemetar dan telapak tangan penuh pasir halus berbau melati. Istriku tahu ada yang salah. Ia mulai membacakan doa sebelum tidur. Kadang mengundang ustaz setempat untuk memeriksa kondisiku. Mereka bilang aku kena gangguan jin. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa mengusir mimpi itu. Hingga pada suatu malam, aku kembali terbangun dalam keadaan tubuh mengambang beberapa senti dari kasur. Istriku menjerit. Alif menatapku dengan mata membelalak. Dan di dinding kamarku, terpampang bayangan gapura batu dengan tulisan samar, Saranjana. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi. Aku tidak ingin keluargaku ikut terseret. Kalau kota itu memanggilku, maka biarlah aku sendiri yang menjawabnya. Tanpa banyak bicara, aku pamit ke istri. Ia menangis, tapi tidak mencegahku. Entah karena ia pasrah, atau karena ia tahu aku memang belum sepenuhnya kembali. Aku menyusuri jalan yang dulu kutempuh. Lewat pelabuhan. Masuk ke jalur tanah. Tapi kali ini, tak ada jalan aspal. Tak ada gapura. Yang ada hanya semak, akar-akar besar, dan kabut yang menutup pandangan. Namun aku tetap melangkah. Sesuatu di dalam diriku menuntunku. Bukan pikiran. Tapi naluri. Hingga akhirnya, aku mencium bau pandan itu lagi. Dan udara berubah sejuk. Di depanku, samar-samar kulihat cahaya. Aku mengikuti cahaya itu. Dan seperti menembus dinding kaca tak terlihat, aku kembali berada di kota itu. Saranjana. Tapi kali ini, tak seperti pertama kali aku datang. Wajah-wajah di kota ini menatapku dengan pandangan berbeda. Bukan ramah. Bukan hangat. Tapi kosong. Seolah mereka tahu aku tidak seharusnya kembali. Wanita berkebaya itu muncul lagi. Tapi kali ini ia tidak tersenyum. Matanya redup. Wajahnya pucat. Tangannya menunjuk ke arah menara tinggi di tengah kota. Di sana jawabannya, katanya singkat. Aku melangkah menuju menara itu. Semakin dekat, suara aneh mulai terdengar. Bukan musik. Bukan dengungan. Tapi seperti bisikan yang datang dari masa lalu. Langkahku terhenti saat melihat sesuatu di depan menara. Itu diriku. Seorang pria yang sangat mirip denganku. Pakaian sama. Gerak-gerik sama. Ia sedang melayani pembeli di tenda makan yang dulu kupakai. Aku tercengang. Kupanggil ia. Tapi ia tidak menoleh. Orang-orang tetap membeli makanan darinya. Tertib. Seolah aku masih tinggal di kota ini. Aku mundur perlahan. Rasa takut mulai menjalari tubuhku. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa yang tinggal di dunia nyata? Dan siapa yang tersesat di Saranjana? Tiba-tiba, wanita berkebaya muncul di sampingku. Kau datang lagi. Tapi kau tak boleh pergi kali ini. Aku berbalik, ingin lari. Tapi tubuhku membeku. Langit berubah warna. Dari biru menjadi kelabu. Suara lonceng berdentang nyaring dari segala arah. Orang-orang di kota itu mendadak berhenti bergerak. Mereka menatapku serempak. Mataku menyipit menahan sinar yang mendadak menyilaukan. Dan dalam kilatan cahaya itu, aku mendengar suara bergema. Bukan waktumu untuk kembali. Lalu semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di sebuah ruangan asing. Dindingnya penuh dengan jam-jam tua. Setiap jam menunjukkan waktu berbeda. Seorang lelaki berpakaian seperti dukun kuno duduk di tengah ruangan. Ia menatapku tanpa emosi. Kalau kau ingin kembali, kau harus mengembalikan waktu yang kau ambil. Aku terdiam. 3 tahun. Aku sudah mencuri 3 tahun dunia nyata dengan semalam di kota ini. Aku tak bermaksud. Kataku terbata. Lelaki itu berdiri, lalu menggenggam tanganku. Ada harga untuk setiap rahasia yang kau buka. Dan kau belum membayar. Tanganku terasa panas. Seperti dibakar dari dalam. Aku berteriak. Dan sekali lagi, semuanya gelap. Saat aku sadar,
Aku sudah berada di ranjang rumah sakit. Tanganku dibalut perban. Istriku menangis di sampingku. Alif memegang lengan kiriku erat-erat. Akhirnya kamu sadar juga. Sudah 2 minggu kamu koma, kata istriku pelan. Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku kering. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku belum sepenuhnya kembali. Kota itu masih ada. Dan ia belum selesai denganku. Hari-hari setelah aku terbangun di rumah sakit terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku tak benar-benar merasa sepenuhnya sadar. Seperti ada 2 dunia yang berputar dalam diriku. Dunia nyata yang penuh dengan tatapan cemas keluargaku, dan dunia lain yang terperangkap di dalam diriku. Saranjana. Setiap kali aku menutup mata, aku bisa melihat kota itu lagi. Penuh cahaya dan kesenyapan, seakan tak ada yang berubah. Wanita berkebaya itu, dengan wajah yang semakin murung. Lelaki berpakaian dukun yang berbisik tentang harga yang harus dibayar. Dan lelaki yang mirip diriku, apakah itu aku dari masa depan atau masa lalu? Namun, yang paling membekas adalah saat aku mendengar suara gemuruh itu. Bukan suara gemuruh dari langit, tetapi dari dalam diri aku. Seperti waktu yang terhambat dan terdistorsi. Seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalam, tapi tak bisa. Aku mulai merasa bahwa Saranjana bukan hanya sebuah kota. Ia lebih seperti kekuatan yang ada di luar kendali. Sebuah tempat yang memanfaatkan waktu dan mengubahnya menjadi ilusi yang tak bisa dilepaskan. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Aku tak bisa tidur dengan tenang, bahkan setelah dirawat di rumah sakit. Setiap malam, aku terbangun di tengah kegelapan, merasakan sesuatu yang tak tampak tapi terasa. Ada sesuatu yang memanggilku. Ada sesuatu yang menunggu. Istriku dan anakku mencoba untuk mengembalikan keseharianku. Namun, ada yang terasa hilang. Aku merasakan jarak antara diriku dan mereka. Seperti ada dimensi yang terpisah. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu sejak aku keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang pertama kali aku temui Saranjana, pelabuhan. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Atau mungkin, aku ingin mencari jawaban yang aku sendiri belum mengerti. Gerobakku, yang dulu aku tinggal, sudah tak ada. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah aku tahu jalannya. Malam itu, angin berhembus dingin, namun aku tetap berjalan. Jalannya masih sama, masih ada jalan tanah yang memanjang menuju hutan, tapi kali ini aku merasa semakin yakin bahwa ini bukan hanya perjalanan fisik. Aku berjalan menuju gapura batu yang aku lihat beberapa waktu lalu. Malam itu, gapura itu terlihat lebih gelap, lebih menakutkan. Namun, langkahku tidak berhenti. Aku tak tahu kenapa, tetapi seolah-olah sesuatu dalam diriku sudah memutuskan bahwa aku harus kembali ke sana. Begitu aku melewati gapura itu, sesuatu yang aneh terjadi. Udara terasa semakin berat. Dan di kejauhan, aku melihat cahaya terang yang memancar dari pusat kota. Aku ingin berlari ke sana, tetapi langkahku terasa terhambat. Seperti ada yang menghalangi, seperti ada kekuatan yang membuatku merasa semakin dekat dengan Saranjana, namun semakin jauh dari kenyataan. Di depanku, muncul wanita berkebaya. Tapi kali ini wajahnya jauh lebih pucat. Matanya kosong, dan senyumnya tak lagi menenangkan. Aku sudah menunggumu, katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Aku mendekat. Merasakan angin dingin yang menyentuh kulitku. Dan saat aku berada di hadapannya, wanita itu menatapku dengan tatapan yang tajam. Apakah kau sudah siap untuk membayar? Tanyanya. Aku terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang menguji, pertanyaan yang akan menentukan apakah aku bisa kembali atau terperangkap selamanya di dunia ini. Apa yang harus aku bayar? Tanyaku pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang dalam, dan perlahan ia mengangguk. Seperti yang kau ketahui, waktu adalah sesuatu yang tak bisa diambil begitu saja. Kau telah mencuri waktu yang bukan milikmu. Dan kini waktumu sudah habis. Aku mundur sedikit. Perasaan takut dan cemas semakin menghimpitku. Namun, aku juga merasa ada satu hal yang perlu aku lakukan, hal yang harus aku temui di kota ini. Tiba-tiba, bayangan lelaki berpakaian dukun muncul di depanku. Ia menatapku dengan ekspresi datar, seperti menunggu sesuatu. Ini adalah harga yang harus dibayar, katanya, suara bergema di sekelilingku.
Lupakan dunia yang kau kenal. Lupakan keluarga, pekerjaan, kehidupan yang kau jalani. Yang tinggal hanyalah waktu yang kau ambil. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Waktu? Apakah ini harga yang harus dibayar? Aku merasa semakin jauh dari kenyataan. Segala sesuatu di sekitarku terasa mulai hilang, seperti kabut yang perlahan menutupi segala sesuatu yang kutahu. Aku harus memilih, apakah aku akan kembali ke rumahku, ke dunia yang aku tinggalkan selama ini, ataukah aku akan tetap berada di sini, di Saranjana, sebuah dunia yang sepertinya bisa mengubah waktu dan segalanya. Namun, saat aku melihat ke arah kota, aku melihat bayangan gerobakku. Gerobak tua yang dulu kupercaya adalah tempat hidupku. Sekarang, gerobak itu tampak kosong. Tidak ada orang yang menunggunya. Aku tahu bahwa aku harus kembali. Tapi kali ini, aku harus memastikan bahwa aku akan membawa kembali semua waktu yang telah hilang. Dan saat aku menginjakan kaki ke jalan yang membawaku kembali, aku merasakan angin lembut yang menyentuh wajahku. Ini bukan hanya perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan menuju penerimaan, menuju penutupan sebuah kisah yang tak akan pernah bisa dilupakan. Kota itu, Saranjana, tidak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Sejak pertama kali aku kembali dari sana, lalu kembali lagi, aku sadar satu hal, tidak semua orang bisa keluar dengan utuh. Beberapa meninggalkan bayangannya. Sebagian lagi, kehilangan waktunya. Dan sisanya, kehilangan dirinya sendiri. Aku mulai melihat keanehan-keanehan di dunia nyata. Bayangan orang-orang yang dulu pernah kulihat di kota itu. Mereka muncul di keramaian, di pasar, di halte, di jalan kecil dekat rumah. Mereka tampak hidup, tapi tak pernah menatap. Mereka berjalan tanpa arah, seolah tubuh mereka ada di sini, tapi jiwanya masih tertinggal di sana. Aku yakin, aku bukan satu-satunya yang pernah masuk ke kota itu. Bukan aku saja yang pernah merasakan bagaimana waktu bisa berubah menjadi perangkap. Karena malam itu, ada yang datang ke rumahku. Seorang pria tua dengan tubuh kurus, mata cekung, dan rambut beruban. Ia mengetuk pintu rumahku jam 2 pagi. Saat kubuka, ia langsung berkata, "Kau dari Saranjana juga, ya?" Tanganku gemetar memegang gagang pintu. Aku tak menjawab. Pria itu tertawa pelan. Tawanya seperti serak pasir yang digores kawat. Aku sudah keluar dari sana sejak tahun 1997. Tapi sampai sekarang, kota itu masih manggil-manggil aku tiap malam. Ia duduk di kursi kayu di teras rumahku. Matanya kosong. Seolah sedang menonton ulang kejadian yang hanya bisa diputar dalam pikirannya. Anakku, istriku, mereka bilang aku sempat hilang 5 tahun, lanjutnya. Tapi aku cuma tidur semalam di sana. Begitu bangun, dunia sudah berubah. Aku mulai paham. Pria ini sama sepertiku. Korban waktu yang hilang. Ia menghela napas panjang. Saranjana bukan kota. Dia itu ruang antara. Antara hidup dan mati. Antara kesadaran dan penghapusan. Kalimat itu membekas dalam pikiranku. Mereka akan datang padamu lagi, Dharma, katanya sambil berdiri. Mereka nggak suka kalau kita kabur. Karena kita sudah lihat apa yang tak seharusnya dilihat. Ia pergi begitu saja. Tanpa pamit. Dan sejak malam itu, aku tahu, waktuku semakin sempit. Malam-malamku semakin tak tenang. Aku mulai mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Suara gerobak didorong di luar pagar, padahal sudah lama aku tak berjualan lagi. Anakku bermimpi tentang jalanan yang bercahaya tapi tak berujung. Dan istriku mulai melihat aku mengigau dengan bahasa yang bukan bahasa kita. Satu malam, aku tak tahan lagi. Aku ambil tas kecil. Masukkan baju secukupnya. Lalu kembali ke jalan itu. Langkahku cepat. Aku tak peduli malam atau hujan. Aku tahu, ini adalah panggilan terakhir. Gapura batu itu sudah tidak terlihat dari luar. Tapi aku tahu di mana harus menunduk. Di mana harus belok. Dan seperti sebelumnya, aku kembali menembus tirai yang tak terlihat. Saranjana menyambutku. Kali ini dengan suasana yang berbeda. Langit merah. Gedung-gedung tinggi terlihat kusam. Dan tak ada satupun suara. Kota ini seperti mati. Tapi aku tahu, ia tidak pernah benar-benar mati.
Aku melangkah menuju menara tinggi di pusat kota. Menara itu kini dikelilingi oleh api biru yang tak membakar. Di depannya, berdiri para penghuni kota yang dulu menatapku ramah. Kini, mereka semua menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyaku pelan. Seorang perempuan muda maju. Wajahnya penuh luka. "Aku sudah di sini sejak tahun 1978. Setiap kali aku mencoba pulang, waktuku semakin terkikis." Yang lain ikut bersuara. "Aku dulu mahasiswa dari Yogyakarta. Aku tersesat di pantai. Sekarang keluargaku sudah tak ada. Aku ibu rumah tangga. Mobilku mogok di tengah jalan. Tiba-tiba aku sudah di sini." Cerita mereka semua serupa. Hilang. Terjebak. Tak bisa kembali. Aku mundur. "Kenapa kalian tunjukkan ini semua ke aku?" tanyaku. Seorang anak kecil maju. Matanya kosong, suaranya lirih. "Karena hanya kamu yang bisa keluar dan kembali lagi. Kamu pintunya." "Pintunya?" Aku tak mengerti. Lalu wanita berkebaya muncul lagi. Tapi kali ini wajahnya separuh menjadi tengkorak. "Karena kamu belum membayar. Tapi kamu juga belum menutupnya. Kalau pintu itu tetap terbuka, kota ini akan terus memanggil jiwa-jiwa baru." Aku tersentak. Jadi aku pintu? Dan setiap kali aku kembali ke dunia nyata, aku membawa celah antara dua alam ini? Wanita itu mendekat. "Ada cara untuk menutupnya. Tapi kau harus memilih. Kembali ke duniamu dan biarkan yang lain terus masuk. Atau tetap di sini dan menutup celah itu untuk selamanya." Aku terdiam. Ingatan tentang Alif, istriku, kehidupan sederhana kami. Mereka semua berputar di pikiranku. Tapi begitu juga dengan suara-suara tangisan dari jiwa-jiwa yang terjebak. Mereka yang tidak tahu kenapa mereka tersesat. Mereka yang hanya ingin pulang. Aku tahu, pilihan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua yang pernah melihat kota ini. Aku melangkah ke tengah kota. Menatap menara. Mengambil satu napas dalam. Kalau ini harus berakhir, maka biarlah aku yang mengakhirinya. Wanita berkebaya menunduk. Orang-orang di kota mulai hilang satu persatu. Langit berubah menjadi putih. Dan aku masuk ke dalam cahaya itu. Tanpa tahu apakah aku akan kembali. Cahaya putih itu bukan sekadar cahaya. Ia lebih mirip pusaran yang menghisap tubuhku ke dalam ruang yang tak berbentuk. Tak ada tanah. Tak ada langit. Tak ada waktu. Hanya desiran halus seperti angin yang berbisik. Dan di antara bisikan itu, aku mendengar suara-suara yang dulu hanya ada dalam mimpi burukku. "Dharma. Dharma. Bukan waktumu. Jangan jadi mereka." Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah bagian dari kenyataan yang selama ini tak tampak. Tempat di antara hidup dan mati. Di antara masuk dan keluar. Dan kini, aku berada tepat di tengahnya. Aku mencoba tetap tegak saat pusaran itu membawaku ke jantung kota. Menara tinggi di tengah Saranjana kini bergetar. Api biru yang tadinya hanya mengelilingi dasar bangunannya kini menjalar ke atas. Wanita berkebaya muncul kembali. Namun kali ini, tak ada senyum. Hanya wajah pasrah. Setengahnya telah membusuk, dan matanya seperti kelereng kaca yang nyaris pecah. "Kau masih bisa memilih," katanya. "Menutup gerbang berarti kau akan jadi bagian dari penjaga. Kau tak bisa kembali ke keluargamu. Tapi kau bisa menghentikan arus jiwa yang hilang." Aku mengingat wajah Alif. Anakku. Istriku. Suara mereka. Tawa mereka. Tapi aku juga mengingat pria tua yang datang ke rumahku. Anak kecil yang tersesat. Perempuan-perempuan yang terjebak dalam ruang waktu yang menipu. Jika aku tak melakukan ini, maka kota ini akan terus memanggil. Menyeret lebih banyak orang. Aku bertanya, apa yang harus kulakukan? Wanita itu menunjuk ke atas menara. "Naiklah. Di sana ada simbol yang harus kau sentuh. Itu akan menutup pintu. Tapi setelah itu, kau tak bisa kembali." Langkahku terasa berat. Tiap anak tangga yang kudaki membuat tubuhku seolah meluruh.
Setiap hembusan angin terasa membawa serpihan kenangan hidupku. Tiba di puncak menara, aku melihatnya. Sebuah simbol mirip matahari dengan lingkaran tak sempurna di tengahnya. Simbol itu berdenyut. Seolah hidup. Aku ragu. Sekali lagi, aku mengingat rumahku. Dapur kecil. Gerobak yang dulu penuh impian. Tawa anakku saat bermain pasir di halaman. Tapi saat ku tatap kembali kota Saranjana dari atas, kota itu menampakkan bentuk aslinya. Gedung-gedung itu bukan bangunan, melainkan tubuh-tubuh membatu. Wajah-wajah manusia yang membatu dan menyatu dalam arsitektur. Semuanya adalah korban. Semua adalah mereka yang tak pernah bisa kembali. Tanganku gemetar saat menyentuh simbol itu. Dan seketika, dunia bergetar. Cahaya putih berubah menjadi gelap. Gemuruh datang dari bawah tanah. Jeritan terdengar dari berbagai penjuru. Aku merasakan tubuhku ditarik ke bawah. Namun anehnya, aku tak takut. Aku pasrah. Karena aku tahu, ini bukan kematian. Ini adalah pengorbanan. Aku mendengar suara wanita berkebaya untuk terakhir kalinya. Kau telah mengakhiri siklusnya. Kini kau adalah penjaga. Dan setelah itu, gelap. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Hanya keheningan yang sempurna. Di dunia nyata, istriku bangun dari tidurnya dengan tubuh menggigil. Ia merasa sesuatu dalam hatinya hancur, seperti ikatan yang putus. Anakku menangis malam itu, memanggil ayahnya dalam mimpi. Tapi gerobak tua di belakang rumah kini sunyi selamanya. Pagi itu, sebuah surat misterius ada di depan pintu rumahku. Kertas lusuh berisi satu kalimat tulisan tangan. Jangan cari aku. Aku hanya menutup pintu agar tak ada lagi yang tersesat. Tak ada tanda tangan. Tak ada yang mengaku meletakkannya. Tapi mereka tahu. Mereka tahu Dharma tidak hilang. Ia memilih untuk tinggal di kota yang tak bernama. Menjadi penjaga gerbang. Agar tak ada lagi yang masuk. Agar tak ada lagi yang kehilangan waktu. Agar tak ada lagi yang lupa bagaimana pulang. Hikmah cerita. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra, 36. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasakan pengalaman berbeda saat mendengar cerita ini, tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.